Ketemu lagi dengan membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Menurut pernyataan hukum pertama Kirchhoff, kita perhatikan titik P, titik cabang P, ada dua arus yang masuk ke titik cabang, yaitu I1 dan I2, dan yang keluar I3, I4, dan I5. Nah, menurut hukum pertama Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka dari gambar ini, bisa kita katakan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Hukum kedua Kirchhoff. Jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik sumber tegangan dan beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Rangkaian tertutup itu sering juga disebut dengan loop. Dari pernyataan ini bisa dituliskan secara matematis sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat contoh dari gambar ini menyatakan hanya satu saja. Dari gambar juga kita diminta untuk menentukan besar kuat arus listrik yang mengalir. Nah, dari gambar ini langsung dinyatakan bahwa arah loop searah dengan putaran jarum jam dan arah arus searah dengan putaran loop. Menurut hukum kedua Kirchhoff, GGL di sini ada 2, GGLT dengan GGL2, ditambah sigma I kali R, I dikali RT, tambah R2, tambah R3. Tidak ada IT, I2, I3, karena pada rangkaian seri atau satu loop saja menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah sama besar. GGLT tambah GGL2, tetapi di sini menunjukkan minus GGLT kurang GGL2. Nah, minus ini, tanda negatif ini datangnya dari ketika loop pertama sekali menjumpai kutub negatif, maka tanda GGL itu akan menjadi negatif. Nah, GGL2 minus GGL2. Kemudian loop ini terus mengalir dan ketika melewati GGLT ketemu dengan kutub negatif. Sehingga GGLT kurang GGL2 tambah I kali RT tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Kalau kita isikan senilai-nilai R dan GGL-nya, maka akan diperoleh I sama dengan 1,5 ampere. Untuk hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini juga berlaku untuk dua loop atau lebih dari dua loop. Berikutnya kita akan membahas mengenai rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik di sini yang kita bahas ada dua, yaitu hambatan secara seri dan hambatan secara paralel. Untuk hambatan secara seri menunjukkan bahwa hambatan tidak memiliki cabang. Dari gambar ini hanya ada 3 hambatan, yaitu R1, R2, dan R3, mengalir arus sumber sebesar I melewati R1 sebesar I1, melewati R2 sebesar I2, dan melewati R3 sebesar R3. Sebesar I3, ya, sebesar I3. Nah, arus yang mengalir pada setiap hambatan itu besarnya sama dengan arus sumber. Maka di sini menunjukkan bahwa I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Jadi besar I1 sama dengan I, besar I2 sama dengan I, dan besar I3 sama dengan I. Atau besar arus yang melewati R1 sama dengan I, arus yang melewati R2 sama dengan I, dan arus yang melewati R3 sama dengan I. Susunan seri ini bertujuan untuk memperbesar hambatan dan fungsinya sebagai pembagi tegangan. Nah, kalau misalnya rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan itu akan dibagi-bagi terhadap R1, terhadap R2, dan terhadap R3. R1 sebesar V1, R2 sebesar V2, dan R3 sebesar V3. Akibat dari fungsi rangkaian seri ini sebagai pembagi tegangan, maka kita bisa menentukan tegangan pada masing-masing hambatan sebesar V1 sama dengan I kali R1, V2 sama dengan I kali R2, dan V3 sama dengan I kali R3. Besar tidaknya hambatan
tegangan pada masing-masing hambatan itu bergantung ke besarnya hambatannya. Kemudian kalau menentukan besar hambatan total atau hambatan pengganti pada susunan seri itu, kita hanya menjumlahkan besar hambatan masing-masing yang dimiliki oleh resistornya. Sehingga RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3, karena ada 3 hambatan di sini. Tetapi kalau lebih, silahkan ditambahkan saja sebanyak berapa hambatan yang tersusun pada rangkaiannya. Kita lihat contohnya, 3 buah resistor, masing-masing 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm disusun seri, ujung-ujungnya dihubungkan ke sumber tegangan sebesar 12 volt, tentukan tegangan pada masing-masing resistor. Kita buat pemisalan R1 1 ohm, R2 2 ohm, dan R3 3 ohm. Langkah pertamanya, kita menentukan hambatan total untuk rangkaian seri, kita hanya menjumlahkan R1, R2, dan R3, nilainya 6 ohm. Langkah keduanya, kita menentukan arus listrik pada tiap hambatan yang nilainya sama dengan I total atau I sumbernya. Sebesar V total per R total. R total ini sama dengan RS-nya. V totalnya sama dengan tegangan sumbernya sebesar 12 volt, 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Langkah ketiganya kita tinggal menentukan tegangan pada masing-masing hambatan. V1 sama dengan I kali R1 nilainya 2 volt, V2 sama dengan I kali R2 nilainya 4 volt, V3 sama dengan I kali R3 nilainya 6 volt. Ini untuk susunan seri. Kita lihat berikutnya untuk rangkaian hambatan paralel. Kalau hambatan paralel itu bercabang, perhatikan R1, R2, dan R3. Arus totalnya I, ada I1, I2, I3. Ada V1, V2, dan V3. Rangkaian paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan dan fungsinya sebagai pembagi arus. Pembagi arus. Sementara beda potensial setiap hambatan adalah sama. Sebesar V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Jadi kalau rangkaian ini kita hubungkan ke sumber tegangan, maka tegangan pada masing-masing hambatan itu sama dengan besar tegangan sumbernya. Sama dengan besar tegangan sumbernya. Karena fungsinya sebagai pembagi arus, otomatis bahwa arus yang mengalir pada setiap hambatan ini jelas berbeda. Yang besarnya bisa kita cari dengan I1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2, I3 sama dengan V per R3, karena di sini ada 3 hambatan. Besar kecilnya arus yang mengalir pada setiap hambatan itu bergantung ke hambatan pada masing-masing resistor. Sementara untuk menentukan hambatan total rangkaian paralel bisa kita gunakan dengan 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 apabila 3 resistor. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa tujuan rangkaian paralel itu memang memperkecil hambatan. Kita lihat contohnya. 2 buah hambatan masing-masing besarnya 2 ohm dan 3 ohm dihubungkan ke sumber tegangan 6 volt. Tentukan kuat arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ya, kita hanya menggunakan rumus sederhana ini. I1 sama dengan V per R1 sama dengan 3 ampere, I2 sama dengan 2 ampere. Nah, kira-kira ini untuk hambatan susunan seri dan paralel. Ingat bahwa di rumah kita itu merupakan aplikasi dari penerapan tentang rangkaian paralel. Kalau ada dijumpai ruang tidur dengan kamar mandi, kalau salah satu misalnya rusak, maka lampu kedua ruangan tersebut tidak bisa digunakan, itu menunjukkan susunan seri. Nah, jadi kalau misalnya di rumah-rumah kita menggunakan rangkaian seri, otomatis lampu ruang tidur misalnya tidak berfungsi lagi, maka keseluruhan alat-alat yang di rumah kita itu tidak akan bisa difungsikan lagi. Nah, itu kelemahan dari seri. Maka jelas bahwa di rumah itu digunakan rangkaian paralel. Demikian pembelajaran kita untuk saat ini. Kita akan bertemu kembali untuk materi berikutnya. Salam sehat.